bulan nggak buang air besar, perutnya nggak besar. Ditonton tiap hari selama 3 bulan, gantian teman-teman di mana? Apa yang terjadi? Alat buang air besar yang dibuang ke samping itu ada yang dipasang oleh dokternya. Ternyata ususnya nyambung normal lagi, Pak. Alatnya dicopot sendiri tanpa operasi. Kita bingung gimana bisa? Kedorong ternyata dia. Ususnya pelan-pelan rapat, alatnya tidak lepas. 3 bulan ditonton, saya udah normal lagi nyapu di depan, alatnya dilepas sendiri. Ya. Jadi kalau masalah tadi dalam tubuh kita munculnya, ya insya Allah tubuh kita bisa atasi secara hernia, Pak. Termasuk saya nonton tukang ojek tuh, dia cegat saya, "Pi tolong Pi," dia tinggal kita api kan, "Apa Bang, turun bro itu kan di kampung kan." Langsung dari depan saya totok tekan. Itu secara alami naik sendiri. Naik Pak. Ketemu saya gimana Bang? Alhamdulillah bisa 100% normal. Padahal Pak ketemu di jalan dan kesakitan dia habis naik, diapain? Habis itu tukang urut dihajar nggak tuh? Betul nggak? Kalau turun rahim ibu, ya kan turun rahim itu didorong nggak perutnya ibu tuh? Dorong. Nggak perlu Pak sebenarnya. Ya cukup total di situ. L3 ke bawah terus, tekan di situ. Naik secara alami tanpa didorong. Didorong bisa turun lagi kan? Turun lagi. Ya. Kalau kita nggak usah diangkat-angkat, nggak usah didorong-dorong, nggak usah disentuh yang ribetnya, saya bilang. Cukup dibangun saja Pak, aman kan begitu. Jelas ya? Jadi tolong tuh betul-betul aman. Nah, ini pasien saya, Amania namanya, usia 4 bulan. Waktu itu kepalanya seperti 7 bulan, hidrosefalus. Sekarang sudah normal tuh, usia sudah 7 tahun, sudah sekolah. Baru sebulan lalu ibu yang kirim video, Ustaz, tamannya sudah bisa nyebut R. Stres juga, kakeknya nanti stres Bu. Besoknya harus dioperasi rumah sakit haji kepalanya itu. Ya, Lebaran ketemu temannya apa saudaranya, nggak sudah operasi, tetap bunuh aja, cuma lewat laptop tuh kempes tuh. Ya. Dari Malang kasusnya juga gitu, dari Malang Pak, 7 bulan usianya, tekan saraf mata sudah itu cairan di otaknya, buta matanya, hidrosefalus buta matanya. Namanya Ubaba, perempuan tadi itu, sekarang masuk normal cantik. Sekarang sudah 5 tahun kira-kira normal. Kepala sudah besar, tidak mendengar saraf mata, sudah buta. Waktu datang pertama kali Pak, 7 bulan usianya, buta, nggak bisa lihat gitu. Rotok. Besoknya kata ayahnya, kepalanya kempes. Dari mana keluar cairan Pak? Menurut dokter hanya satu cara, dibuang selang, ya kan? Pasang, dibuang kemana tuh? Lambung kan gitu kan, dibuang itu kan? Ada cara lain dok? Nggak ada cara lain, kata dokter kan begitu. Hanya satu cara kata dokter, tapi tubuh kita punya banyak cara. Coba. Dari mana Pak? Gumoh. Ibu tahu gumoh kan, anak bayi kan? Ternyata kalau dia gumoh, makin sering dia gumoh, cairan di otaknya turun. Kempes kepalanya. Itu cara alami tubuh kita mengeluarkan cairan di otak. Kan begitu, nggak usah pasang selang. Dari mana lagi Pak? Saya tanya. Dari hidungnya Ustaz keluar cairan terus. Ya, berapa cara tuh? Dari mana lagi Pak? Waktu dia buangnya besar, maaf, bukannya fesisnya, bukannya kotorannya, tapi selain lendirnya pun kebuang. Lendir itu turun ke lambung kebuang kan? Buangnya besar kan? Ketarik juga cairan di otaknya Pak. Berapa cara sudah tuh? 3 cara. Dari mana lagi Pak? Air liurnya pekat seperti lem aibon. Jadi pun bakal punggung melebihi fakultas kedokteran. Kalau dokter hanya ada satu cara. Tuh, saya bilang, ya tubuh kita lebih cerdas dari dokter yang paling pintar di situ tuh, ya. Gitu kita tahu muncul bintik-bintik hitam. Ini Pak, ini bintik-bintik hitam muncul dari kulitnya. Karena nggak Bapak menemukan kayak gitu, ya kan yang masuk akal kita, kok bisa muncul kayak gitu? Ternyata detoksifikasi tidak lazim ya. Lazimnya kan dari keringat kita, buang air kecil, buang air besar kan itu yang lazimnya kan. Tapi ini nggak lazim Pak, dari pori-pori kulitnya keluar tuh toksin. Tidak ada di fakultas kedokteran. Ya. Makanya saya bilang sama teman-teman,
saya sudah menentukan fakultas kedokteran. Saya bilang biasa-biasa aja gitu. Ya, kita kembangkan Yahudi, saya bilang. Ya, secara medis nggak bisa, kok sudah operasi itu malah tambah besar kok. Ada nggak operasi tambah besar kepalanya, Pak? Tambah parah. Ya, ternyata dengan izin Allah secara alami bisa normal. Titiknya di mana? Titiknya tengkuk kohulika kanan kiri di bawah tengkuknya. Ini utamanya ini. Ini Bu, di sini ini tebal sekali. Jadi kalau Ibu lihat anak hidrosepalus itu tebal Pak di situ. Tengkuk ke bawah itu tebal sekali itu di situ. Ya, itu kita tonton tekan getar, terus ada lagi di ruang mulai cairannya turun secara alami, tidak perlu dioperasi. Paham ya? Itu tetap punggung secara alami, penuntasan masalah tidak perlu dioperasi. Jantung bukan tekan dada tadi ya. Serangan jantung ternyata total berikan sebelah kiri. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, penyakit jantung apapun, ada pasien saya FB blok 2. Penyakit jantung itu macam-macam Pak. Ada FB blok 2. Apa itu FB blok 2? Pernah dengar nggak Pak FB blok 2? Bu perawat. Ibu perawat pernah dengar nggak? Itu apa FB blok 2? Apa Bu? Detaknya hilang 2 ketukan. Tidak boleh itu kan normal kan? Normal kan? Dia hilang dulu Pak. Kayak orang mati dulu sebentar. Gak ada detak. Jadi lemas dia Pak. Baru muncul lagi itu. Ya. Apa kata dokter Pak? Genetik ini namanya FB blok 2 tidak bisa disembuhkan. Genetik tidak bisa disembuhkan. Lemas susah saya. Kata dokter genetik, cek di rumah sakit haji itu dokter jantung nggak bisa disembuhkan. Totok berikat kirinya langsung, ya, fokus sekitar berikat kiri. Agak ke bawah sedikit di sini, ya. Terus, masya Allah Pak, detaknya lancar, darahnya lancar, detaknya muncul kembali. Sekarang detaknya normal, ya, detaknya normal, tidak lagi hilang 2 ketukan. Kita mengalahkan dokter jantung. Baru paham sekarang kan? Pasien saya dokter Pak RSCM, dokter Bu, bagi spesialis di RSCM. Sakitnya apa? Sakit jantung. Namanya apa sakit jantungnya? Silakan Pak. Ini Pak, nama penyakit jantungnya. Tadi FB blok 2 kan? Sekarang namanya ARTD. ARTD, ARTD. Katanya apa itu Pak? Ada yang lagi apa itu online, silakan tuh di apa itu di Google ya, searching tuh ARTD. Ada Pak singkatannya apa? Ketemu? Kematian jantung mendadak, langka, jarang terjadi, dan apa? Genetik. Ya, itu Pak, 3 itu tuh. Namanya apa? ARTD, Arythmogenic Ventricular Dysplasia. Ya, kira-kira itu, artinya ada di bawah itu. Langka, mendadak, mati tiba-tiba, serangan jantung itu Pak. Ya, bisa sembuh tidak dok? Tidak bisa, genetik. Tidak bisa disembuhkan. Yang divonis Pak dokter spesialis di RSCM. Karena beliau dokter, maka langsung cari dokter yang paling hebat untuk jantung kan? Nggak mungkin dengan sejauh di RSCM. Maka dia pergi ke harapan kita tadi. Cari dokter paling hebat di harapan kita. Dia nggak tanggung Pak, karena dia bilang ini tidak bahaya. Sering berdebar tanpa sebab, ya kan? Naik tanggal 2-3 langkah langsung dada sesak sakit dadanya. 2-3 langkah saja itu. Ternyata di MRI kardio baru ketahuan. Setelah di MRI kardio dengan alat biasa nggak bisa, ya baru ini Pak ARTD kata dokternya. Yang divonis dokter juga RSCM. Apa kata dia? Bisa sembuh dok? Tidak bisa, genetik. Ada nggak keluarga yang meninggal karena jantung? Iya dok, ayah saya usia muda meninggal serangan jantung. Berarti ibu dapat dari ayah, genetik.
nggak bisa sembuh. Operasi dok, ada jaminan. Ibu usia 3 tahun lagi meninggal. Karena hasil MRI kardio bidik sebelah kanan tinggal 30%. Macam HP kita Pak, 30% baterainya, 4 jam habis nggak? Sama kayak gitu modelnya. Maka ponis dokter, ibu 3 tahun lagi selesai. Fungsi jantung bidik sebelah kiri, sebelah kanan tinggal 30%. Pantas saya sering sesak. Betul Pak, diserang jantung tiba-tiba meninggal. Ya, bisa sembuh dok? Tidak bisa. Genetik tidak bisa disembuhkan. Subhanallah. Pantangan makan dok biar bisa saya nambah lah, paling 2 hari, jangan 3 tahun pas. Nggak ada tuh, nggak ada bu. Olahraga biar nambah dikit, umur 4 hari 5 hari nggak ada. Ya, bisa sembuh tidak ada, tidak bisa disembuhkan. Genetik tidak bisa disembuhkan. Tubuh. Apa dia bilang sama saya dokter Ustaz dan paling anti pengobatan alternatif. Itu awalnya. Maka saya harapan kita, jadi dokter paling bagus, dokter urusan Jerman, cum laude, spesialisnya di Jerman tuh. Di MRI kardio, divonis kayak gini, 30% lagi jantung itu sebelah kanan itu bidiknya, maka 3 tahun lagi ibu meninggal dunia. Gimana? Apa dia bilang? Dunia kedokteran sudah buntu. Sampai dia bilang dunia kedokteran sudah buntu, sampai kayak gitu. Maka saya cari dunia lain. Jadi gue ini alternatif juga, ya ke saya datang bilang langsung pas saya tonton ibu kan saya pakai sarung tangan, langsung jadi saya menuju berikat kirinya. Ini berikat kiri betul-betul keras kayak kayu, walaupun ibu saya bilang tekan. 1 kali tonton apa yang terjadi? Tebar hilang. Yang kedua naik tangga lantai 2 sambil gendong anaknya bisa. 2016 divonis dokter, sekarang 2000 berapa? 2004. Sudah berapa tahun? 8 tahun. Sehat walafiat. Lebih sehat dari sebelumnya. Jadi trainer potong kuku. Awalnya Pak, cara 5 menit saja langsung menggap-menggap. Sekarang bicara dari pagi sampai sore, yang dengerin yang menggap-menggap. Nggak sesak lagi Pak. Dengan izin Allah, RVD, penyakit jantung genetik yang dokter bilang nggak bisa sembuh, dengan izin Allah di otak punggung, berikat sebelah kiri di situ sembuh Pak, masih sekarang. Dokter Irin Ahdiyati, mengambil spesialis di RSCM sakit jantung itu. Ya, jadi banyak kita yang dokter belajar otak punggung karena membuktikan secara medis tidak bisa, tapi dengan izin Allah di otak punggung bisa. Artinya apa Pak? Artinya sudah kekembangan Yahudi. Kenapa? Karena ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel, itu maksudnya. Bapak minum obat jantung, operasi jantung, cek itu alat operasi jantung, rata-rata made in Israel, betul nggak? Nggak perlu pasang ring jantung, nggak perlu bypass jantung, lama-lama bangkrut nggak Yahudi Pak? Berarti sudah kita tumbangkan Israel Yahudi dengan protokol punggung. Nyambung nggak kira-kira tadi? Di awal tuh niat kita yang nomor 4 itu sudah kita tumbangkan Pak, sakit jantung. Bahkan yang terakhir Pak, kita punya pasien jantung yang tidak ada saluran jantung. Perhatikan nggak tuh, pasien jantung tidak punya saluran jantung. Bapak nggak punya saluran jantung, bisa itu nggak kira-kira? Bapak ngomong sedikit saja langsung biru Pak, bisa nafas. Itu yang terjadi pada anak yang usia awalnya dia sejak lahir Pak, ada saluran jantung. Sekarang sudah dewasa, sudah bagus, sudah SD, ya, itu sudah tumbuh normal dan dia main bola, naik tangga normal. Awalnya tidak ada saluran jantung. Ke harapan kita dicek dokter bilang Pak, tidak ada saluran jantung anak bapak. Lalu bagaimana dok? Bisa dioperasi? Tidak bisa Pak, tidak ada saluran jantung. Oh, lah bapaknya itu maka dia punya uang, dia ke Singapura. Penasaran dia kan, anaknya Pak. Ke Singapura, di Wana itu sampai Singapura, ada sekali dokter Singapura yang paling hebat dokter jantung di Singapura, ada Singapura Hospital yang paling orang Indonesia suka di sana kan. Terus apa dokter bilang? Tidak ada serangan jantung. Solusinya apa dok? Tidak ada solusi. Tidak ada solusi Pak. Operasi tidak bisa. Operasi macam apa coba? Ya. Akhirnya kita tahu punggung, berikan sebelah kiri.
Subhanallah. Apa yang terjadi di sebelah kirinya, Pak? Muncul pembuluh darah baru, dia buat jalur tikus, saluran jantung sendiri secara alami. Itu, Pak. Masuk logika dokter jantung tidak, Pak? Tidak masuk. Masih hidup anaknya sekarang, kalau bapak mau nomor teleponnya saya kasih nomor teleponnya untuk bisa tahu bahwa anak itu dulu ada saluran jantung di rongga punggung, sekarang sudah sekolah, sudah bisa bermain, bermain sepak bola, naik sepeda, sudah normal dia. Sudah kita kembangkan Yahudi, Pak, di bidang pengobatan. Kuncinya dipegang jantung itu, Pak, ternyata pengobatan jantung. Seluruh ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel, itu, Pak. Ahli jantung seluruh dunia, dokter-dokter jantung berkumpulnya di Israel, Pak. Alat-alat medis operasi, Pak, rata-rata made in Israel. Saya tahu dari pasien saya waktu dia dari Qatar operasi saraf kejepit di leher. Dia pasang pen di lehernya, Pak. Apa mereknya pennya itu? Johnson & Johnson. Habis, Pak, umat Islam oleh Yahudi. Makanya sudah kita tumbangkan itu. Tinggal kewajiban Bapak, jihad Bapak, Pak, menyebarkan ilmu tokok punggung untuk umat Islam, tumbang Yahudi. Di bidang pengobatannya, ya. Di bidang politik kan bukan kita, Pak. Jadi kita jadi presiden, kita sentuh mereka dia, Pak. Selesai. Tapi di bidang pengobatan kita berjihadnya di situ. Sudah kita tumbangkan Yahudi dengan bukti-bukti tadi, Pak, sudah kita tumbangkan. Ya, tinggal pesantren-pesantren sebarkan, masjid-masjid sebarkan. Ya, ada basis umat Islam sebarkan. Ya, itu maksudnya. Gak perlu kita obat-obat Yahudi lagi, gak perlu alat-alat Yahudi lagi begitu. Ya, jelas ya. Sakit jantung. Pasien saya Pak banyak Pak yang nggak jadi pasang ring. Salah satunya pilot Sriwijaya Air 3 penyumbatan. Otot tiap hari 1 bulan 2 kali sehari pasti, Pak. 3 penyumbatan awalnya itu ada berapa persen gitu kan? Total setiap hari selama 1 bulan 0% nggak ada penyumbatan sedikit pun. Tiket pulang. Kateterisasi ulang nggak ada penyumbatan sedikit pun. Ya, jadi sudah kita buktikan, Pak. Ya, sudah kita buktikan insya Allah. Termasuk bocor jantung, masa dioperasi. Ya. Kita lihat lagi ini ternyata nggak berapa penyumbatan. Ada berapa nih, Pak? 1, 2. Ini 3 kali totok, Pak. 3 kali totok dia bersih. Macam selang kita ketok-ketok getarkan, rontok ke penyumbatan selangnya itu. Ya. Ini nggak perlu masang ring, Pak. Tidak perlu masang ring, insya Allah. Ya. 1 ring berapa Ibu harganya? Kita mau tahu. 85 juta lah ya satu ya. Kalau 2 berapa berarti? 160, 170 juta. Dapat mobil nggak 1? Paling nggak second pasiennya Avanza kan gitu. Jadi kalau anak muda Garuda tidak laku, kalau bapak Avanza tidak laku. Ya. Ada Pak pasien saya pasang 3 ring 250 juta 1 ring, berarti dia pasang 3 750 juta. Tahun 2012 itu ring yang paling bagus. 2012 Bu, sekarang 2024 itu mungkin sudah 400 juta. Pasang ring itu Pak, tidak perlu minum obat pengencer darah. Itu ring paling canggih. Sudah ada obatnya di situ. Tidak perlu minum pengencer darah, Pak. Kalau yang 80 juta masih minum pengencer darah nggak? Itu Pak yang paling hebat tuh. Yahudi itu alatnya. Tapi pasang alat Yahudi di tubuh kita kan. Nah, dengan tokok punggung nggak perlu bypass, tidak perlu pasang ring. Paham ya? Kalau ini berapa penyumbatan? Ini Pak yang di awal saya bilang Dr. Marino yang menjelaskan. Ada berapa Ibu Bapak? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Lihat dengan mata, lihat dengan hati juga Pak. Ada 5. Bukan Pak, di dalam 1. Ini tetap 1. 1, 2, 3, 4. Udah pakai hati Ustaz, nggak kelihatan juga. Berarti emang nggak kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan penyumbatan. Tersumbat kan? Apa bedanya yang 4 dengan yang 1 itu? Ini Pak, ini ilmu Dr. Marino yang luar biasa, dokter cerdas. Kita kalau ketemu dokter cerdas Pak, nyambung ke punggung. Tapi kalau ketemu dokter yang baru, habis kita. Ya. Ini penyumbatan di dalam selang, dalam pembuluh darah.
Kalau ini Pak, penyumbatan karena selangnya keinjak, ketekan. Karena tekanan di luar pembuluh darah, bisa dipahami ya. Lebih parah mana? Yang di dalam atau karena tekanan dari luar? Karena tekanan dari luar Pak lebih panjang kan? Lebih panjang nggak penyumbatannya? Lebih banyak nggak penyumbatannya? Lebih parah justru terkadang Pak kolesterol di luar pembuluh darah yang menekan dari luar pembuluh darah itu lebih parah daripada kolesterol yang di dalam pembuluh darah. Paham ya? Pernah nggak Bapak cek dokter bagus semua kolesterol normal, tapi Bapak sering sakit kepala? Pernah nggak begitu? Pernah nggak Ibu cek dokter normal, gula darah normal, asam urat normal, kolesterol normal, tapi Ibu nggak normal? Pernah nggak begitu? Pernah nggak nuduh setan? Non medis, pernah nggak begitu? Pernah nggak berpikir non medis Bu? Maksudnya pernah nggak ini non medis nih gitu kan? Pernah nggak begitu? Ya, itu medis Pak, cuma medis nggak bisa mendeteksi. Ya, jadi lemak-lemak tadi itu, ya, lemak-lemak yang numpuk itu Pak, itu bukan hanya di dalam pembuluh darah tadi ya, yang gambar jantung tadi ya. Ini bukan hanya di dalam pembuluh darah Pak, ini di luar pembuluh darah Pak. Ya, disitulah dokter Marino langsung bilang sama saya, Ustadz, dokter Bungu lah yang meluntasan masalah kedokteran yang beratus-ratus tahun tidak tuntas. Nyambung maksudnya Pak. Dokter kan diurai itu, diuyel-uyel tuh lemak-lemak tadi, terurai nggak dia? Selang keinjek Pak kita angkat, lancar lagi nggak dia? Selesai Pak dengan dokter Bungu, itu maksudnya. Maka saya bilang di awal tadi apa? Dokter Bungu lebih hebat dibanding dokter manapun di muka bumi. Nyambung nggak sekarang? Nah, itu maksud beliau. Ya nggak ada pada dokter bisa selesaikan itu. Obat dokter paling canggih, obat herbal paling canggih bekerja di dalam pembuluh. Nah, makanya saya lihat iklan di TV Metro, Bill Asar segala macam itu, alat-alat medis itu Pak. Ya saya bilang nggak bekerja itu. Nggak bekerja kalau lemaknya di luar pembuluh. Sama herbal paling mahal sekalipun saya bilang nggak akan bekerja, betul nggak? Nyambung Pak sekarang teorinya. Pakar herbal paling hebat sekalipun saya bilang nggak akan bekerja herbalnya, saya bilang. Kenapa? Lemaknya bukan di dalam pembuluh darah, itu kena pressure tekanan di luar pembuluh darah. Di situ Pak terkadang Dokter Bungu tidak menggunakan herbal. Silakan Bapak buktikan. Pakai herbal ada tuh cuka apel, jeruk lemon, bawang putih tunggal gitu kan ada tuh. Ya di dalam itu dia kikis bisa, betul nggak? Tapi ini di luar, mana bisa dia kikis? Nggak bisa bekerja dia. Mau minum sampai 10 ton pun nggak bisa selesai saya bilang, betul nggak? Ya, dia bukan di dalam selang, ya, bukan di dalam selang Pak. Obat herbal paling mahal nggak bisa bekerja juga. Obat dokter paling mahal nggak bisa bekerja. Dia di luar selang menekan. Nah itu maksudnya gitu, nyambung ya. Itulah maksud dokter Marino atau dokter Bungu lebih hebat dibanding dokter manapun di muka bumi. Sampai dia bilang sama saya lebih yakin dibanding Ustadz. Subhanallah. Itu Pak dokter yang pintar. Banyak kita cek dokter normal semua, tapi kita tidak normal karena lemaknya di luar pembuluh darah. Subhanallah, nyambung ya. Ini masalah ibu-ibu janin. Tadi Bu, 6 bulan sudah keguguran, meninggal di kandungan, harusnya diapain tuh? Dikiret. Ternyata tidak perlu dikiret Pak, ditotok. Dia reaksi, janinnya keluar, darah kotornya keluar, cek dokter kandungan, si rahimnya tidak perlu dikiret. Sudah kita buktikan itu, ya. Jadi kalau Bapak punya istri, semoga tidak terjadi Pak ya. Keguguran istri kita di USG sedang ada detak lagi negatif detak jantungnya, sudah meninggal kata dokternya, kiret kata dokter operasi, tidak perlu, bawa pulang saja, ya. Potong saja itu. Di mana fokusnya? L3 sampai panggulnya, L3 sampai panggulnya terus. Rahimnya pun bersih, langsung darahnya keluar tuh, bayinya pun keluar. Subhanallah, tidak perlu dikiret ya, aman insya Allah. Dokter Bungu sudah membuktikan itu. Jadi kondisi apapun anak kita, bayi kita, ibu mau sampai sudah 10 bulan belum keluar tuh, sudah over kan gitu kan, ditotok kontraksi. Bahkan tadi sudah pembukaan, sudah 1 hari baru pembukaan 2, ditotok cepat pembukaan 3, pembukaan 4. Sudah pecah ketuban 8 jam, baru pembukaan 2 Pak. Stres gak kira-kira? Cepat totok langsung pembukaan 3, 4, lahir cepat. Ya. Jadi kalau istri Bapak sudah 8 bulan, sebaiknya totok setiap hari.
Untuk apa? Menghindari sungsang bayi, menghindari kebelit hari-hari tadi, ya, menghindari posisi. Dokter bilang panggulnya sempit, tidak perlu dioperasi sesar. Dia bilang panggulnya sempit, bantu tata punggung bisa, insya Allah. Kita sudah pahami semua itu, Pak. Jadi nggak ada alasan dokter untuk sesar. Itu maksud saya. Kadang dokter modus Pak, banyak kan. Betul nggak begitu? Sekarang dikit-dikit rujuk ke rumah sakit. Bidan juga gitu Pak sekarang. Ada bidan nggak di sini? Ada. Ibu bantu tata punggung yang lagi hamil. Jangan ibu yang ngotot. Punya anak buah kayak dokter tolong. Ibu tinggal nyuruh aja. Bikin gambar, pakai spidol, totok. Nah gitu Pak. Ya anak buahnya 15. Jadi kita nggak capek. Kita latih orang untuk bantu kita kan. Kalau kita yang ngotot, kita juga yang bantu persalinan kan capek. Ya. Jadi nggak ada alasan dokter untuk sesar Ibu ya. Nggak ada alasan dokter untuk sesar. Sekarang Pak dikit-dikit rujuk, dikit-dikit rujuk, betul nggak begitu? Ya. Jadi kita sudah punya antisipasi Pak. Apa alasan yang rujuk saudara? Pinggulnya sempit harus sesar, nggak perlu sesar, potong, bantu saudara, gampang. Apalagi alasan rujuk, sudah 8 jam Ustaz, sudah pecah ketuban, kering kan gitu kan? Harus seperti sesar, nggak perlu sesar, potong cepat-cepat lahir dari saudara. Apalagi alasan bidan untuk dirujuk saudara? Tanya apa alasan untuk dirujuk? Sungsang bayinya harus dirujuk segera di sesar, nggak perlu Pak, potong buru-buru. Balik ke posisinya insya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk dirujuk di sesar, itu maksud saya. Ya, di Jember Pak bidan semua rata-rata pada tutup punggung. Dia cerita 10 bulan Ustaz sudah dia hamil 10 bulan. Saya tahu saat kontraksi hamil langsung lahir hari itu. Ya, nggak ada alasan tuh untuk dirujuk dari sesar, nggak ada Pak. Ya, sampai tadi yang saya cerita di awal, 1 bulan sudah keluar flek darah itu 1 bulan hamil Pak. 1 bulan hamil, ya WA saya Ustaz, istri saya sudah mulai keluar flek darah. Itu mau keguguran saya bilang, coba di USG dulu. Di USG Pak, data bayi negatif. Otok sehari 3 kali. Berhenti pendarahannya, nggak perlu penguat rahim Ibu ya, nggak perlu penguat rahim. USG lagi, 2 minggu USG lagi, detak bayi positif, pendarahan berhenti, lahir Pak, selamat. Alhamdulillah. Ya itu hamil 1 bulan Pak, sudah keluar flek darah itu. Ya, jadi nggak perlu penguat rahim, itu maksud saya. Ini Pak perlu kita kuasai itu. Dia di lapangan kita nggak takut lagi. Saya atasi kemarin tuh, dia sudah sakit luar biasa, sudah mau keguguran memang, tapi ini nggak ketolong juga, nggak ketolong untuk keguguran. Saya bilang sama di rumah sakit itu begitu, masih penguat rahim atau keguguran kan gitu. Ah dia cari ruang ICU, nggak dapat ruang ICU, potong saja bawa pulang, potong. Selesai Pak, sakitnya hilang, keguguran, keluar bayinya. Artinya apa? Mau keguguran macam itu pun kita nggak panik gitu maksud saya. Kita tahu dua kemungkinan tadi kan, bisa selamat, bisa keguguran kan gitu kan. Yang 1 bulan tadi selamat kan dia kan, selamat malah selamat ya. Nah yang ini keguguran dia, tapi nggak sakit. Ya, jadi masalah rahim insya Allah bisa diatasi dengan tata punggung itu maksudnya. Kehamilan, keguguran tadi ya, kelahiran insya Allah bisa kita atasi. Jelas ya. Termasuk kanker septik. Nah tadi itu yang saya bilang kemarin itu pasien saya itu kalau terakhir itu kan, ya, nah kanker septik sakit luar biasa itu, stadium 4B ya. Kita pelan-pelan langsung sakitnya berkurang dari level 7 ke level 3 atau lagi. Itu dia tertawa, ya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu panik. Kanker batang otak sudah buta Pak, ya sudah buta. Ini buta Bu, ya. Jadi kalau diajak ngobrol nggak nyambung juga, kanker batang otak. Saya perlu tiap hari. Ini pasien saya. Ini penyumbatannya Pak, yang ke batang otaknya. Kalau tiap hari 1 bulan, pas 1 bulan Pak. Bilang rasa sakit kepalanya, ngobrol sudah nyambung, dan dengan izin Allah bisa melihat kembali. Ya. Itu bukan dioperasi batang otaknya. Kenapa terjadi kanker batang otak? Tidak lancar darah ke batang otak. Tidak lancar darah, otomatis suplai oksigen ke batang otak tidak terpenuhi karena darah kan bawa oksigen. Wilayah kurang suplai oksigen, maka muncul massa di situ. Kan itu rumusnya. Kalau darahnya lancar, oksigen terpenuhi, massa itu mengecil sendiri, bukan dioperasi. Kalau dia dioperasi tanpa lancar darah, muncul lagi nggak dia Pak?
muncul lagi karena sumber masalahnya belum selesai. Itu maksud saya. Ya, kanker batang otak. Bahkan dokter orang apa lebih parah lagi pasiennya. Udah kejat-kejat gitu, lebih parah lagi. Itu di grup bisa saya kirim tuh ya, video-video dokter Ola dan sebagainya itu yang lebih parah dari itu.